Komisi 7 DPR akhirnya menyetujui mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk melanjutkan risetnya mengembangkan vaksin Nusantara usai menggelar rapat dengar pendapat. Komisi 7 DPR mendesak agar vaksin Nusantara dapat melanjutkan uji klinis tahap ketiga sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam rapat dengar pendapat, Terawan secara meyakinkan bahwa vaksin Nusantara mampu menghadapi sejumlah varian COVID-19 yang kini ada. Terawan juga menegaskan tidak membutuhkan dana dari negara dalam mengembangkan riset vaksin Nusantara. Sebelumnya, vaksin Nusantara dinyatakan tak lolos uji klinis dan harus dihentikan. Hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Menteri Kesehatan, dan TNI Angkatan Darat pada 19 Maret lalu. Keputusan pemerintah menghentikan uji klinis vaksin Nusantara sempat menimbulkan kontroversi antara Badan POM dan Komisi 9 DPR RI. Sejumlah anggota DPR RI dan para tokoh yang percaya penuh pada Terawan bahkan rela menjadi orang pertama yang disuntik dengan vaksin Nusantara. Lantas, dapatkah vaksin Nusantara masuk dalam daftar jenis vaksin yang diperbolehkan oleh pemerintah? Untuk menghentikan laju pertambahan kasus positif COVID-19 di samping vaksin-vaksin yang sudah ada? Tim TV One mengabarkan. Mana tadi kalau vaksin Nusantara ini menghadapi mutasi virus. Gampang sekali, hanya butuh 8 hari. Antigennya saya ganti. Kan itu antigen itu adalah rekombinan. Jadi dari spike S kita tinggal lihat dia mutasi mana. Ya tinggal kita gabung-gabung aja, tadinya broad spectrum, tinggal kita tambahi dari mutasi kayak sekarang Inggris, India, maupun juga Afrika Selatan. Dan sekarang yang sedang saya pesan untuk antigennya untuk uji klinis 3, itu termasuk 3 varian itu sudah saya masukkan. Jujur, saya tidak perlu anggaran, karena saya lihat Komisi 7 aja udah pada mau urunan. Itu besar sekali, ya. Saya tidak butuh anggaran dari negara, yang saya butuhkan adalah goodwill, political will. Apa yang mau dilakukan? Mau tidak keluar anggaran kok, maksud mengeluarkan aturan untuk menghalangi, untuk apa? Ya, kita bahas hal ini langsung pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber kami yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ahmad Rusdan Utomo, pakar biologi molekuler. Selamat pagi, Mas Rusdan. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kami ada Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat pagi, Bang Melki. Selamat pagi, Bang Maria. Ya, saya ingin ke Bang Melki langsung. Bang, kalau kita lihat kan restu kan memang tidak dikeluarkan oleh Badan POM untuk uji klinis tahap 3. Namun kenapa DPR ini hingga saat ini bahkan masih getol sekali melanjutkan uji klinis? Ya, ada beberapa alasan ya. Pertama, tentu terkait dengan akal sehat kita semua sebagai orang-orang yang ingin agar ada produk yang bisa dihasilkan secara baik oleh anak bangsa dalam menghadapi COVID-19. Dan bukan cuma sekedar hasil penelitian saja, tapi ini sudah dibuktikan di 2 kelompok relawan ya, uji klinis tahap 1 dan 2, di mana juga sebagian anggota DPR RI, bahkan pimpinan DPR RI, Pak Dasko juga ikut. Kami sudah ikut terlibat dalam proses penelitian ini, menguji sendiri klaim ataupun tesis dari peneliti, dan dari hasil yang kami peroleh itu ternyata teman-teman juga yang ikut dalam proses penelitian ini mendapatkan hasil yang sangat baik dari vaksin Nusantara yang disuntikan kepada tubuh belasan ya, saya ingat belasan atau bahkan mungkin puluhan anggota DPR RI dan keluarga yang mengikuti proses itu. Jadi ini akal sehat kami itu agak terganggu aja. Kok kenapa penelitian yang sudah diteliti di tahap 1 dan tahap 2 ini, dan kami sudah mengujinya dan ini benar, seperti disebut oleh para peneliti, kok kenapa dipersulit oleh Badan POM? Yang kedua juga tentu kita juga melihat kepentingan
bangsa negara, kepentingan masyarakat banyak yang sampai saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata vaksinasi yang diberikan ini juga ternyata tidak juga menyelesaikan ataupun bisa melindungi orang secara total dalam menghadapi COVID-19. Untuk itu sebenarnya jangankan dari dalam negeri, bahkan vaksin luar negeri pun yang memang itu ternyata terbukti baik ya, itu harus kita pakai dalam melindungi rakyat kita di Indonesia ini sesuai dengan amanah konstitusi. Jadi amanah konstitusi kita di muka 5 itu menyampaikan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hari ini kita sedang menghadapi situasi di mana anak bangsa ini sekarang semua terancam oleh pandemi COVID-19. Jadi jangankan vaksin Nusantara, Mbak, vaksin luar negeri sekalipun sejauh kita bisa peroleh dan itu baik, harus diberikan, apalagi ini vaksin Nusantara yang bisa dipakai untuk melindungi seluruh tumpah darah. Bang Melki kan tadi menyebutkan ya, sayang penelitian ini tidak mendapatkan restu dari BPOM. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh BPOM. Mudah-mudahan sih tidak salah mengutip dan tidak menjadi makna, karena sayang BPOM ini kami undang beberapa kali juga belum bersedia. Tapi kan salah satu alasan BPOM ini adalah vaksin Nusantara ini tidak melalui uji praklinis, salah satunya tidak melalui testing atau tes kepada hewan gitu. Ini kan dalam rangkaian sebuah kajian ilmiah, penelitian ini kan penting untuk diikuti satu persatu gitu loh Bang. Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Badan POM itu, para peneliti mulai dari Semarang waktu itu, Prof. Muklis, Dr. Yeti, dan teman-teman itu sudah melakukan, menyesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi masukan ya, rekomendasi dari Badan POM. Ya. Jadi proses di Semarang sendiri juga sudah menyesuaikan. Termasuk juga sekarang proses yang terjadi di RSPAD Gatot Subroto yang dibuat oleh tim Dr. Jongi dan teman-teman ini juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi rekomendasi Badan POM. Bahkan jangankan Badan POM, beberapa masukan juga dari internasional juga, otoritas internasional dari Amerika dan berbagai daerah, berbagai negara yang juga disampaikan juga mereka ikuti. Jadi semua kaidah ilmiah itu juga dilakukan, diikuti dan dijalankan. Kami sendiri juga waktu ke RSPAD juga itu, misalnya ini contoh ya, ditanya pada saat awal membaca form tentang persetujuan menjadi relawan uji klinis. Di dalam bacaan tersebut juga kami diminta untuk juga menyampaikan apa adanya terkait kondisi diri, siap dengan berbagai konsekuensi, bagaimana proses penelitian itu dilangsungkan juga kami lihat sendiri sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku. Kemudian juga seminggu kemudian kami datang juga yang sama, sebulan kemudian dicek lagi, dan saya lihat juga peneliti di RSPAD juga sama seperti di Semarang mengikuti prosedur baik Badan POM maupun kaidah internasional terkait dengan penelitian sebuah vaksin dengan metode sel dendritik ini. Jadi, berarti DPR sudah diikuti sebenarnya. Klaim ya. Jadi dari segi prosedur baik di RSCM maupun di Rumah Sakit Karya di Semarang sudah memenuhi standar gitu. Kita tanyakan ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ada perbedaan di sini kan, restu BPOM yang kemudian menganggap masih ada banyak kejanggalan, tidak sesuai dengan prosedur, namun kemudian DPR telah memintai keterangan dari Dr. Terawan langsung dengan sejumlah statementnya tadi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih pertanyaan Mbak Maria. Sebelum itu saya mengingatkan semuanya ya, kita ini dalam lonjakan kasus. Jadi jangan sampai ini bahasan mengenai vaksin Nusantara ini jadi mengalihkan. Ini penting sekali ya. Jadi kita tetap harus waspada itu. Nah, terkait dengan BPOM sebetulnya ada dua hal yang mereka tunjukkan. Ini sebetulnya logika sehat juga sebetulnya. Jadi secara standar internasional, semua vaksin yang ada di Indonesia dan dilakukan dari luar negeri itu pasti membuktikan yang pertama itu mampu memproteksi hewan. Jadi hewan itu apapun teknologinya, mau itu mRNA, mau itu adenovirus atau inaktivasi, itu mereka semua sudah membuktikan bahwa mampu memproteksi hewan dari serangan virus yang asli, gitu ya, virus yang ada, SARS-CoV-2. Nah, karena mereka bisa membuktikan itu, maka regulatori mempersilahkan untuk lanjut ke fase berikutnya. Nah, seandainya tim dari vaksin Nusantara ini mengikuti apa yang BPOM lakukan, itu sebetulnya akan mudah sekali. Kenapa? Karena original idea dari sini kan dari IVITA dari Amerika sebetulnya. Dan di Amerika itu sudah banyak sekali model hewan
Ya, dulu memang susah, tapi sekarang hewan. Dan perkirakan itu sekitar 1 bulan saja. Jadi seandainya mereka ikuti apa yang BPOM minta, dalam 1 bulan kita langsung dapat clear hasilnya. Apakah mampu proteksi hewan dari SARS-CoV-2. Tapi karena ini akhirnya banyak sekali drama gitu kan, kita nggak pernah selesai. Itu satu. Yang kedua kita harus sepakat bahwa BPOM adalah otoritas lembaga resmi yang mendapatkan amanah untuk menjaga keselamatan rakyat Indonesia. Jadi kalau BPOM ini artinya ditekan gitu kan, atau dipaksakan untuk mengikuti, padahal kajian hewan saja tidak diikuti, ini kalau dalam bahasa Jawa itu kan ingar sosung tulodo. Jadi kita harus memberikan teladan kepada rakyat Indonesia. Ini loh aparat negara, ini loh lembaga negara yang memiliki otoritas. Kemudian kan relawan sudah banyak, bahkan dari para pejabat, anggota DPR juga kemudian sudah melakukan vaksin Nusantara ini. Hasilnya baik-baik saja. Kalau secara logika kemudian seharusnya kalau memang kemudian dilakukan kepada hewan, berhasil-berhasil aja dong gitu. Ini dunia, cara kita juga melihat penelitian dan proses penelitian sebenarnya juga mesti berubah. Jangan pakai standar lama. Karena begini ya, kalau pakai standar lama yang disampaikan tadi benar. Tapi dengan platform sel dendritik ini yang diuji oleh darah manusia, nggak mungkin kita pakai hewan. Jadi itu sudah nggak masuk akal itu. Jadi kalau kita pakai sel dendritik manusia untuk diuji pada manusia, masa hewan dikasih ke manusia kan nggak mungkin. Inilah cara berpikir baru kita melihat proses menghadapi si COVID-19 ini. Kalau masih pakai cara lama, nanti mutasi virus bergerak terus, kita masih terus mengejar dan tidak bisa mendahului si virus ini. Jadi menurut saya juga ingin memberikan catatan buat para peneliti ya. Tolong diberikan juga perspektif yang bagus bagi masyarakat, sehingga jangan sampai kita ini selalu mengejar ketika mutasi virus, kita baru mempersiapkan vaksinnya. Seluruh vaksin dari luar negeri ini adalah vaksin. Dari Pak Ahmad, silakan. Ya, makasih. Coba saya selesaikan dulu ya. Tapi memang ada poin bagus. Dalam artinya begini, apa yang saya sampaikan tadi bukan cara lama. Itu adalah cara untuk membuktikan bahwa platform apapun, apalagi kalau kita bicara varian, justru vaksin yang ada sekarang itu terbukti dia bisa mengandalkan terhadap varian di AstraZeneca aja misalnya. Terhadap vaksin varian UK bisa, varian Delta juga bisa. Itu malah sudah terbukti. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Pak Melki, ini ada persepsi yang keliru. Cara yang dimaksud dengan kaidah klinis itu praklinis di binatang itu bukan berarti memasukkan sel manusia ke binatang, bukan itu maksudnya. Itu keliru. Justru kita ingin edukasi masyarakat supaya tidak ada persepsi bahwa kita menggunakan manusia sebagai kelinci percobaan, maka kita ada tahapannya, buktikan dulu. Karena saya peneliti kanker, Mbak Maria, Mas Bayu. Jadi saya tahu persis mengenai vaksin dendrit ini. Vaksin dendrit ini itu ditujukan untuk pasien kanker, di mana tujuannya untuk membunuh sel kanker melalui imunitas seluler, yaitu menimbulkan banyak sel T. Pasien itu sendiri kan? Bagaimana? Dari sel pasien itu sendiri kan? Bagaimana kemudian kalau diterapkan ujinya kepada hewan? Ya, makanya itu persepsinya keliru, bukan menata pada hewan. Jadi harusnya, pada hewan ini menggunakan sel hewan, sebetulnya bukan sel manusia. Kan sel hewan punya sel dendrit juga kan? Ya kan? Jadi yang diminta oleh BPOM sederhana. Jadi ambil model hewan, ya, model challenge hewan. Jadi sekarang di Amerika itu sudah banyak model hewan yang bisa diberikan oleh virus SARS-CoV-2. Lalu kita bisa lihat hewannya sakit apa enggak, dan kita punya bukti itu. Nah, kalau mau menggunakan vaksin dendrit, berarti apa yang dilakukan? Ambil sel dendritnya hewan. Oke, ambil sel dendritnya hewan, ditumbuhkan di cawan, temukan dia dengan virus SARS-CoV-2, lalu kembalikan dendritnya hewan ke hewan itu juga. Karena yang kita uji adalah platformnya, bukan kita masukkan sel manusia ke hewan, bukan. Itu narasi keliru itu. Kita tidak mencari itu, gitu ya. Oke. Jadi kalau sebentar, tidak akan pernah bisa membuat vaksin Nusantara ini bergerak ya. Jadi karena perbedaan platform seperti tadi yang Pak Ahmad tadi sampaikan, perbedaan platform ini yang membuat akhirnya vaksin Nusantara ini tidak bisa bergerak kalau model begini. Begitu ya Bang Melki ya. Bang, tahan dulu di situ boleh tidak Bang? Karena kita harus jeda terlebih dahulu Bang Melki.
Pfizer dan Moderna itu karena untuk membuktikan platform mereka bekerja, mereka tetap menggunakan platform yang sama. Adenovirus juga sama, relatif baru. Yang relatif lama itu adalah yang Sinovac, Sinopharm, menggunakan inaktivasi. Tapi untuk fairness, mereka tidak mengatakan ini platform saya baru nih, nggak perlu uji binatang. Tidak, justru pembuktian bahwa platform mereka itu bekerja, mereka buktikan di hewan dulu, gitu. Kalau di hewan bisa proteksi, baru masuk ke manusia. Pak Ahmad, Bang Melki, boleh kita lanjut nggak nanti? Kami jeda dulu soalnya ya. Dan kita Ya, masih nanti ada lebih waktu luas. ya. Oke, baik, oke. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.